Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korina Aulia Siva dan teman saya Aulia Putri dari kelas 5F Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ingin menjelaskan materi mengenai manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Untuk manusia sebagai makhluk individu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in dan divide. Dalam bahasa Inggris, in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divide artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau suatu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum yang berarti yang tak terbagi. Jadi, merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seorang dikatakan sebagai makhluk individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Dan manusia sebagai makhluk individu berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungannya. Jadi pengertian manusia sebagai makhluk individu mengandung arti bahwa unsur yang ada dalam diri individu tidak terbagi, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun sebagai makhluk individu, manusia memiliki peran, yaitu untuk mewujudkan harkat dan martabat yang mulia, mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia, dan merealisasikan segenap potensi dirinya untuk kesejahteraan hidup. Baik, sekian penjelasan mengenai manusia sebagai makhluk individu. Untuk manusia sebagai makhluk sosial akan dijelaskan oleh teman saya Aulia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Putri Pertiwi. Saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial yang diberi akal pikiran yang dapat dikembangkan atau berkembang oleh manusia itu sendiri. Manusia selalu hidup bersama dengan manusia lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada dirinya terdapat dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup bersama dengan masyarakat, memiliki kelompok. Ada kebutuhan untuk mencari teman, biasanya mencari teman itu berdasarkan kesamaan ciri maupun kepentingan bersama. Misalnya, seorang artis yang mencari teman dengan sesama artis. Seperti orang kaya yang cenderung mencari teman dengan orang kaya juga. Dengan demikian, bisa dikatakan terbentuknya kelompok-kelompok sosial yang didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan bersama. Dapat dikatakan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial memiliki beberapa alasan, yaitu yang pertama, manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah masyarakat lainnya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.